17 menit. Pak Dirjen udah. Yuni mana ya? Sekretarisnya mana? Sekretaris bersendiri om. Sama siapa? Terima kasih ya, saya senang didampingin Pak Dirjen sama Ibu Direktur dan teman-teman. Dan tadi saya ngobrol banyak dengan Pak Wapres. Kita sangat puas dengan apa yang kita persiapkan dan juga dengan Panglima kita janjinya juga makin baik dan juga dengan Kepala BNPB dan tadi saya juga koordinasi Pak dengan Pak Mendagri, Pak Dirjen ya, hari Senin atau Selasa, tolong Yuni dimasuki jadwal. Senin dan Selasa nanti saya sama Pak Dirjen ya dengan Pak Mendagri ya itu untuk urusan UATB dan juga rumah untuk yang di bawah jembatan di Jawa Barat dan di Jakarta ya. Pak Dirjen tolong kalau boleh dibawa data yang itu kan berarti di Pemda ya Pak Dirjen ya. Nanti saya kasih yang tadi Pak, yang idol tadi. Iya. Kalau bisa ke semua daerah biar nanti kita lewatnya ada 8 Mendagri aja. yang kita kami. Nah, gitu Pak. Ke Mendagri ya. Dan tadi juga udah confirm ya bahwa Mendagri mendukung juga ya untuk BATB untuk jadi 5% ya untuk rumah buat rakyat ya. Dari nol. Iya dari 5% Dari jadi 0. Ya. Dari 5% jadi 0. Itu suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah jadi turun ya. Dan saya sangat terima kasih Pak Dirjen, dia sangat membantu saya untuk meyakinkan Pak Mendagri untuk mengeluarkan kebijakan itu. Dan kita juga, saya tahu waktu saya mulai ini, konsep ini mungkin banyak yang nggak yakin, nggak apa-apa, biasa begitu. Tapi dalam proses ya paling nggak itu sudah 5% turun. Dan minggu depan kita akan bertemu dengan Ibu Sri Mulyani untuk bicara dalam kaitan dengan tolong bisa di update yang soal itu ya, yang gambar yang biasa itu, yang pengadaan 3 juta rumah itu, jadi supaya bisa jalan ya 3 juta ya Pak Wen, kita mulai dulu ya. Jadi tolong Pak Dirjen nanti ini
saya minta disiapkan eh, pembicaraan dengan Ibu Sri Mulyani, dapat ikutin dari awal nih. Jadi kita yang baru berhasil ini kan penghapusan BPHTB dari Pemda. Nah ini tadi ini cukup di Mendagri atau perlu ada surat dari Kementerian Keuangan, Pak? Enggak, hanya SKB antara Bapak dan Mendagri. Cukup ya? Sudah. Oke. Ya. Nanti saya minta kita datang ke, tapi kayaknya mungkin Mendagri juga mau datang ke sini untuk tanda tangan atau di Zoom dulu. Tapi hari Senin Selasa kita bicarakan, Pak Dirjen. Ya, pembahasan antara Biro Hukum sana dengan Biro Hukum sini, Pak. Iya. Kalau bisa sudah mulai dibuat, karena ini langkah konkret yang pertama kita bisa berhasil. Dan ini nanti besok Pak Dirjen ingatkan pada saat kita ketemu dengan Wamen bahwa ini sudah ada progresnya, karena Ibu Sri Mulyani minta contohnya apa sih kan gitu. Ini kan udah contohnya kan bahwa pengurangan. Jadi udah nggak perlu lagi kita halu-halu, nggak perlu lagi ide-ide karena udah ada contohnya. Jadi besok kita sampaikan. Nah, kemudian yang sama nomor 2-nya Pak, PPG juga. Ya betul Pak. Ya. Tapi yang ini dulu. Ya. Jadi kita besok ada pembicaraan sama Pak Wamen itu, Pak Suhasil. Satu soal anggaran, kedua pembicaraan mengenai, atau gini aja deh, saya drop aja deh pembicaraan soal ini, mendingan sama Ibu Sri Mulyani aja langsung ya. Jadi besok kita fokus ke anggaran aja dengan Ibu Sri Mulyani, dengan Pak Wamen. Yang ini nanti kita bicaranya dengan Pak Ibu Sri Mulyani aja. Saya pikir saya mempertimbangkan dari berbagai hal, begitu aja lebih bagus yang ini begitu. Kemudian yang ini juga Pak Wamen dapat Dirjen, yang 2 poin ini kan juga sudah oke. Jadi dibuat mungkin MOU-nya juga ya, atau kesepakatannya ya dengan Mendagri ya. Atau ini saya pikir perlu sekali untuk kabar baik nih bagi industri perumahan ya, 2 poin ini. Tolong dibuat draftnya aja Pak. Pak Mendagri udah oke kok, saya udah bicara. Apakah ini 1 draft atau 2 draft yang berbeda? Satu draft isinya 2 gitu ya. Surat Pak, SKB Pak. SKB. Iya. Nah, surat keputusan bersama. Nah, bahkan Pak Mendagri tanya sama saya, ada lagi nggak yang lain? Boleh nggak disisir kaitan dengan pejabat Pemda daerah selain 2 ini, ada lagi nggak yang bisa didukung sama Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung, tapi khusus untuk ini ya, rumah murah ya gitu, atau rumah buat rakyat. Ya, percepatan revisi undang-undang aja Pak. Oke, revisi undang-undang ya. Sebenarnya surat sudah saya sampaikan. Kenapa? Oh iya, udah. Yang mana pertanyaannya? Yang mana? Sudah di nol kan? Kan tadinya ini kan 5, bukan 2 nih 5. Harusnya ini 5% jadi 0. Ya. Jadi juga ini kan tadinya 45 hari jadi 10 hari. Ya. 10 hari. Nah tadi cuma dia tanya kalau 10 hari itu artinya misalnya kalau masih ada kekurangan, memang benar-benar ada kekurangan, bagaimana kan begitu. Jadi dia tanya, kalau yang ini kan udah jelas nih BPHTB ya. Nah misalnya kalau pengurangan, bisa jelasin sama saya? 10 hari itu kalau kita pakai gambar prototype tadi. Pakai desain prototype sesuai dengan Capman dari kita, Pak. Itu sudah langsung bypass. Nggak ada cerita kekurangan lagi tadi. Nah, kalau mereka di luar itu makanya, mereka pengen desain sendiri gimana? Ya, Clara. Sampai 10 hari kerja itu udah agak kepastian itu diterima atau tidak. Sebenarnya itu yang tidak ada kepastian. Karena dia antri. Jadi artinya kalau memang tidak diterima dibalikin kan gitu ya. Nah jadi itu kata-katanya. Jadi kita juga tidak otomatis mengiyakan kan gitu kan. Kalau memang dari merekanya juga tidak siap kan begitu ya. Jadi kita juga mesti bijak juga nih redaksional. Ada 2 berarti ya. Ada 2. Bagus Pak. bagus. Ya. Jadi ada 2 hal. Jadi ada kepastian 10 hari tadi. Ya. Dan yang kedua, sebenarnya kita ada kemudahan. Ya. Ketika menggunakan desain prototype yang itu sudah diinstal ke SIM BG, Pak, itu jadi otomatis. Jadi tidak perlu ada proses harus ada melalui THBG, menghadirkan tenaga ahli dan sebagainya. Baik, udah kita sepemahaman. Tolong perjanjiannya itu karena ini mau Senin atau Selasa, besok hari kerja terakhir sebelum Senin Selasa,
Pak Dirjen tolong ngobrol sama bagian hukumnya ya. Kita udah sampai di ujung aja sebenarnya. Jadi tolong bagian hukumnya ini dengan Mendagri juga udah sangat kooperatif sekali kok. Jadi di luar dua ini, kalau ada lagi Pak Mendagri justru tanya saya, ada lagi nggak yang bisa dibantu? Gitu ya. Ini yang paling bagus nih, Pak Mendagri dukungannya kepada kita ya, sangat luar biasa. Kalau nggak ada ya sudah gitu ya. Nah, kemudian yang mengenai insentif pajak ini, Pak Dirjen yang di kita yang mau jadi Pak Dirjen udah banyak sekali nih kerjanya. Yang mau di depan untuk konsep ini siapa ya? Ya, Pak Arya. Kalau PPN kan sudah Udah jalan kan? Selama Ini ini sudah kan, Pak, PPN sampai Desember ini sudah hampir jalan. perpanjangan Tapi mungkin perpanjangan untuk MBR. saya kan otomatis sudah otomatis itu. Sejauh ini sudah. Kan Maksudnya ada kemudahan, perlu kemudahan lagi enggak? Yang itu, PPN Saya- PPH itu. ini ya Pak, PPN DTP kan sudah. Kalau itu masuk sih, PPN itu kan kalau oke. itu sudah ada PPN. PPH, PPH masih kan. PPH kalau gitu dicoret aja PPN ini. Jadi kalau sudah kan ngapain diminta lagi? Iya. Itu kan. Tapi kalau untuk yang vertikal, Ya. vertikal itu masih rendah harga yang PPN itu nol, masih 250 juta. Itu mungkin yang perlu kita tahu. Sehingga harga yang Iya. rumah vertikal itu naik dari Ya, maksud saya gitu Pak. Jadi supaya besok itu rapatnya efektif. Oke. Jadi udah teknis kita sama persepsinya Pak ya. Jadi kalau Bapak ngomong gitu saya setuju sekali. Nah itu yang disiapkan besok dengan Pak Suhasil ya. Paling nggak disonik total dulu untuk ya. untuk contoh ya. Threshold untuk apa? Ah, ah. vertikal. Oke. Gitu ya Pak ya. Minta tolong ya besok di sini. Jadi Bapak yang Ya. urusin ini ya. Jadi kita besok, nah kemudian kita masuk lagi central purchasing. Saya sudah minta nanti dari tim kita untuk belajar ke beberapa developer besar yang kredibel menurut saya. Yang pertama saya sudah minta dengan Pak Budiarsa untuk ke Ciputra ya untuk belajar supaya kita bisa efisien nih barang-barang semen apa semua dan benar. Pak Dirjen siapa yang mau saya kirim sana? Nah, ini Pak Komandannya nanti mungkin Pak Direktur KI Pak Vista, ya Pak Vista. Tapi mungkin yang ada dua direktur yang terkait dengan Bu Yusni dengan Pak Aswin Pak. Ya, Yuni tolong dibuat surat ke apa namanya ke biar resmi aja ke apa namanya tuh tadi ke Ciputra supaya saya sesuai pembicaraan dengan Pak Budi Arsa ya untuk supaya dari kami melakukan kata-kata yang pas apa ya diskusi atau studi banding Diskusi ya aja, gitu Pak. ya Diskusi ya. diskusi ya mengenai supaya Boleh izin Pak ngajak dua lembaga di luar kita nggak Pak? LKPP sama BPKP. gitu ya Pak ya boleh Ya, artinya begini, secara konsepsi tadi, apakah mungkin itu hanya berlaku untuk badan usaha misalnya swasta, tapi dalam kan ini ada urusan KPPU Pak, persaingan Ya. usaha, kemudian ada apa prinsip-prinsip pengadaan Betul. dan sebagainya gitu ya. Kemudian BPKP kan dari sisi tata kelola belanja pemerintah. Ya. Nah, kalau mungkin mereka bisa ngasih opini, jadi mendengar itu kita juga bisa Ya. karena diskusi Pak sifatnya diskusi. Jadi Baik. mereka bisa memberikan Ya. masukan. Kalau- Ini tapi di level teknis Pak. Jadi nanti kita minta dari LKPP juga yang mungkin yang terkait dengan itu pengaturan itu. Kemudian yang BPKP juga yang mungkin yang mitra kita Pak. Itu paling nggak Oke. direktur bagus itu kalau boleh. saya sudah bicara sama ketua KPPU ya dan udah janjian juga nanti ngobrol. Silakan aja Pak. Yang penting ditugaskan, suratnya saya jalankan. Ya. Nah sifatnya nanti tinggal kita yang datang ke sana atau kita ngundang mereka ke sini. Bagusnya gimana tuh? Kalau boleh kita ngundang aja ya. Kita undang. Pak. Kita undang aja ya. Ya. Oke. Kalau begitu ya, nanti kasih. Jadi sih nggak usah saya ya. Jadi nanti bicaranya nggak usah sama saya. Tadi siapa yang Pak Dirjen bisa percaya untuk urus ini? Ya, ini Pak Desta. Ya, nanti sama kamu Yun, kontaknya kamu, nanti kamu kasih tahu saya supaya bisa sama-sama ya. Tambahan ya Dijen Pikon ya. Apa dari Dijen Pikon nanti. Tapi Pak Dirjen apa nggak lebih bagus gini ya dengan mereka dulu, baru ntar kita ngobrol. Kalau KPPU saya rasa mesti datang nih sama LKPP, nanti kan nggak enak kalau contohnya datang ya ngundang. Internal kita Jadi juga mereka itu. bicara dari segi manajemen untuk central purchasing-nya dulu.
Jadi mereka masuk ke sana, baru nanti pertemuan berikutnya dengan lembaga negara lainnya, saya pikir ya kita bisa hadir lah. Itu aja ya Pak Dirjen ya, biar bisa enak lah. Kalau sama nanti yang dengan apa tadi LKPP, KPPU, satu lagi siapa? BPKP, Pak. BPKP saya harus hadir ya. Jadi Sebenarnya kalau tadi Pak nggak perlu dulu Pak, nggak perlu. nggak perlu. Jadi mungkin ya level maksimal level direktur Oke. saja. Jadi memberikan opini dari segi aturan dari apa. Nah nanti itu kalau memang clear bisa dijalankan ya sudah kami siapkan. Tapi kalau memang ada potensi dispute dan sebagainya, baru nanti istilah level Oke. yang lebih tinggi, Oke. nanti Bapak hadir gitu. Oke, kita yang undang nanti pertemuan pertama ikutin tadi saran Pak Dirjen itu bagus ya. Ya. Biar efektif. Kita bagi-bagi tugas aja ya. Ya. Saya kasih waktu ya. Ini kan besok nih tadi yang ditugaskan. Kalian besok. Ini tolong minggu depan udah paling lama usahakan hari Rabu udah jalan ya. Dikasih deadline-nya ya Yun ya. Ini Rabu ya. Yang tadi ini kan udah besok jalan. Ini ketemunya Senin atau Selasa dikosongin ya. Tadi Pak Mendagri minta Senin atau Selasa. Kita Senin Selasa itu tadi saya sama Pak Dirjen ketemu dengan juga dua Pemda Jakarta dan Jawa Barat sekaligus Yun, untuk memfollow up itu arahan Menseknek untuk rumah ya orang-orang yang di bawah jembatan. Dua itu ya. Juga, Pak. Ya, dan Kemensos. Waktunya Pak Mendagri. Ya, tapi nanti tindak lanjutnya sudah itu kita akan tanda tangan, nanti kita tanya waktu ketemu Mendagri ya. Di tempat dia aja lah, kita kan udah dibantu ya, jadi ingetin saja Pak, nanti acaranya mau di mana gitu ya, nanti ingetin saya akan ngomong di tempat Mendagri aja. Oke, ini udah. Nah ini yang lahan gratis ini, kan Pak Jaksa Agung sudah kasih 200 hektar tuh udah ke Pak Rio. Nah ini juga Pak Nusron sudah kasih datanya 150 kurang lebih di Mojokerto, 6 di Tangerang. Pak Wamen sudah ketemu dengan Pak Erik ya, dengan stafnya ya. Doni, Pak Doni ya. Karya. Ada yang konkret nggak? Kayak seperti dengan Jaksa Agung dan Pak Nusron. Jadi dia bawa Perumnas, dia bawa BTN juga. Yang banyak itu ada di Perumnas 1.800 hektar, yang clear and clean itu 1.242 hektar tersebar di seluruh Indonesia. Menurut mereka itu yang clear dan clean, dan kalau mau kita kerjasamakan dengan mereka siap Pak. Itu yang dari Perumnas. Nah, kalau begitu ditindaklanjutinya sama siapa ini Pak Dirjen sebaiknya? Yang tadi sama Perumnas. Pak Fitra, Pak. Pak Fitra ya. Sudah incas. Nah, Pak Fitra minggu depan saya dapat laporannya, tempatnya kan katanya ada sekian ribu hektar. Tolong diklarifikasi, disurvei. Ini kan jelas gunanya untuk perumahan rakyat, ya Pak ya. Jadi yang ideal untuk itu di mana? Gitu ya Pak ya. Termasuk yang nggak ada yang sudah inkrah, nggak ada masalah hukum, ini kan sudah. Ya. Tolong saya kasih data Rabu ya Pak ya. Rabu udah laporan ya Yun ya, kasih tau ini ya. Jadi kita udah bagi tugas, sudah ada ujung-ujungnya semua ini. Nah, kemudian tanah lain, ya gunan. Oke, tambahan ya, saya mau ketemu dengan asosiasi buruh ya. Buruh paling nggak nanti saya Iqbal sama Andi Gani minggu depan dijadwalin nih Yun ya. Nanti Pak Wamen dampingin saya ya. Tujuannya apa? Supaya kita tanya apa sih manfaatnya, misalnya apa tadi itu Pak? BPJS Ketenagakerjaan ya dalam perumahan ya gitu. Jadi kita mulai dengan buruhnya dulu. Tujuannya supaya saya tahu dari sisi buruh itu seperti apa. Kayak tadi saya satu pesawat itu dan Pak Dirjen bintang 1 ya dari BNPB ya. Ya, Dia BNPB dia pensiun kerja berapa? 35 tahun kan? 35 tahun. Dia cuma dapat 28 juta dari Asabri. Dia Brigjen ya. Padahal dia selama 35 tahun dia dipotong ininya ya dengan Asabri. Ternyata dia cuma dapat berapa? 28 juta ya. Nah, jadi kita juga nanti ada jadwal sama Asabri sama tadi ya kerjaan. Jadi kita ke buruhnya dulu, kita ajak ngobrol, baru nanti ingetin Pak sudah ngobrol jadwalnya ketemu sama mereka. Nah kalau sama Asabri saya juga mau model begitu. Jadi saya akan ketemu dulu dengan Panglima TNI ya,
untuk bicara, sampaikan saja untuk perumahan TNI dan juga menyangkut Asabri. Gitu ya. Saya udah janjian tadi juga udah ketemu di NTT kok. Oke, suratnya aja ya. Biar saya aja yang ke sana. Oke, ini begini sudah. Yang masuk ke bawahnya juga saya rasa itu kita berharap bisa bagus. Kemudian Pak Dirjen dari kita tadi saya sudah sampaikan ini menyangkut anggaran ya. Dan nanti dari Pak Wamen yang sudah menyisir dengan Wamen PU, saya menambahkan, saya membuat tolong ininya Pak, SOTK-nya. Gimana sih kalau tadi yang kita bicara di pesawat Pak Dirjen, yang akses informasi yang kita akan buat dari pengembang, dari Pemda mengenai berapa rumah yang sudah dibangun dalam tahun berjalan ini. Iya, Di nanti Pusdatin akan di situ Pak. Di sini ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, Ini sementara kami menggunakan Pusdatin yang PUPR Pak. Ini sudah komunikasi juga ya Pak Fitrah ya. Kerangka ini Pak Fitrah yang selama ini kelola yang PSR Pak untuk 1 juta rumah. ya. Kita berangkat dari kerangka itu yang kemudian nanti kita kembangkan untuk program 3 juta rumah. Baik. Pak Fitra gini ya, saya tolong diperhatikan pikiran saya begini. Jadi Pak Fitra mesti tahu goal yang saya mau capai apa. Kita ada sistem, kita ada orang, kita ada mekanisme, prosedur yang bisa mengakses ke 3 komponen besar yang membuat rumah. Satu itu kan pasti orang-orang yang membuat rumah itu sendiri. Dapatnya dari mana? Dari Pemda. Nah itu juga jangan lupa pertemuan Senin Selasa, kita kalau bisa itu Pak, bagian dari MOU Pak. Jadi supaya kita nanti bisa mendapatkan akses dari Pemda-Pemda soal perizinan. Ya, walaupun itu menurut Pak Dirjen mesti diverifikasi lagi. Jadi kita mesti dapat supaya nanti kita bisa membuktikan, misalnya dari Pemda tingkat 2, misalnya contoh Kota Medan gitu kan. Nah itu Pemkot ya, itu Pemkot Kota Medan, ada berapa data rumah yang izinnya diproses itu. Jadi kalau saya pengen kita semuanya pakai digital aja, pakai IT aja, jadi ngelink sana. Nah gitu ya. Kedua, sesudah Pemda kan kemarin adalah pemerintah, kemudian adalah yang swadaya sendiri, bangun sendiri. Itu juga sebenarnya kontrolnya di Pemda juga. Nah, kemudian developer, ya baik yang kecil, FFPP, itu kita buat sistem gitu. Kemudian yang ketiga, kita akan dapat itu sesudah dari Pemda, dari itu yang kita bangun sendiri. Perbankan juga. Ya, oh ya, tadi perbankan, ya, gitu. Jadi kita nanti saya kebayang nih, ini akan menjadi penentu kinerja kita nih. Ya, nanti kita cari orang yang benar-benar ya jujur ya, dan ini sistemnya mesti bagus. Pak Fitra tolong cari kira-kira yang kita cari 3 deh, yang bisa presentasi sama kita, sistem yang dibuat. Ya tentunya IT-nya yang melink tadi ke apa namanya ke Pemda itu, ke Pemda, ke perbankan yang harusnya support. Tadi sama satu lagi apa tadi? Perbankan, developer, sama swadaya. Swadaya itu aja di Pemda kan ya. Nah, jadi kita ada itu ya Pak ya. Nah, coba kita ngobrol sama orang yang bisa buat sistem itu. Kira-kira mereka Pak, kita udah punya 1 juta kan. Tapi kita sumbernya ini ada 3 kan. Ya. Jadi jangan cuma dari ini. Supaya kita mengejar 3 juta itu, kita coba tanggung jawabkan nanti. Misalnya contoh nih ada yang menanyakan, sudah berapa sekarang? Kan gitu kan. Oh 1,2 juta. Mana aja? Kita bisa klik. Terbuka semua aja datanya. Gitu ya Pak ya. Dan ada proses verifikasi Pak ya oleh jadi balai kami yang ada di oleh tim daerah. kita sendiri kan Ya, gitu kan. ada balai kita yang selama ini. Nah, jadi artinya kita tidak menerima data itu mentah-mentah. Kita juga ada tim verifikasi untuk itu. Nah, itu di mana tuh? Orang yang verifikasi strukturnya di mana, Pak? Itu ada di balai biasanya balai. Nanti per provinsi, ada provinsi. Oke, Mereka jadi punya. kita berdayakan ini ya. Iya. Berarti di struktur balai itu ada posisi apa itu, Pak? Mesti nyambung tuh, Pak. Biasanya itu nempel di salah satu kepala seksi wilayah, Pak. Nah, kalau begitu Bapak nanti buat strukturnya usulkan, Pak. Ada itu penting sekali, Pak. Karena itu ujung tombak kita untuk melihat di lapangan. Gitu ya, Pak Dirjen sama Pak Fitra ya. Ingat ini, jadi nanti Sekalian ada 3 Pak Menteri. ya. Jadi kegiatan ekonomi itu kan selalu bagi 3 ya. Ya.
yang kita ngomong tadi Pak Menteri itu adalah sisi produksinya. Ya. Jadi di mana itu dibangun ya dengan skema yang kita miliki dibangun di mana saja. Yang kedua, siapa yang bangun? Itu. Ya. Ini juga perlu didigitalisasi. Misalnya kalau pengembangnya pernah nakal, itu keluar dari list kita. Ya udah nggak bisa masuk lagi. Nah yang ketiga adalah siapa yang terima. Ini juga nanti yang kaitannya dengan Pemda dan sebagainya. Jadi kalau ini tiga ini bisa kita digitalisasi ya memang baru apa namanya orkestra pembangunan 3 juta rumah itu betul-betul terpantau secara detail gitu lah. Kira-kira gitu Pak Fitra nanti ini. Ya, bahkan nanti kan ini kan ukuran ya. Kalau ini adalah sebenarnya internal. Jadi ini kan data dari kita. Saya selalu mengatakan kita mesti kredibel. Ya, jadi kita nggak bisa mengklaim dari ukuran kita saja. Tolong nanti dipikirkan Pak Fitra ya, Pak Dirjen, Pak Wamen, ukuran model yang untuk bisa betul-betul mengklarifikasi bahwa data kita itu benar. Contoh misalnya nanti saya bisa mungkin pas dengan BPKP Yuni ingetin bisa nggak itu. Jadi sistem ini kita presentasikan juga. Jadi kita jangan pakai ukuran sendiri, nilai sendiri, kesimpulan sendiri ya. Itu pasti nggak bisa deh. Secara apa namanya trust publik ya. Tadi saya ngobrol panjang sama Pak Dirjen, ya terus terang aja yang kita susah itu kalau kepercayaan publik kita nggak punya. Tapi kalau kepercayaan publik yang punya ya buktinya belum sampai 1 bulan, saya rasa sudah banyak hal yang kita dapat dukungan yang sebelumnya tidak pernah mendapat dukungan. Ya seperti tadi sudah jelaskan ada beberapa poin tadi. Mungkin izin Pak kaitan dengan data tadi, Pak. Kalau data itu kita mau counting tadi, sebaiknya juga nanti menjadi data spasial. Jadi nanti ada koordinat dan sebagainya. Ya. Itu akan menghindari adanya duplikasi dan tumpang tindih. Ya. Itu. Bagus, Dan Pak. sambil kita membangun data apa big data ya perumahan ke depan gitu Pak. Jadi sudah dalam peta gitu kan. Oh yang dapat bantuan misalnya rehab, nah, rumah ini. Yang bangun baru lokasinya ini. Kalau ternyata di satu titik itu numpuk nah ini datanya ada data yang salah ini kan gitu. Ya. Pak Dirjen ini besok tolong dimasukkan di anggaran ya. Paling nggak sama Pak Suhasil saya udah ngomong ya. Karena ini sangat penting. Jadi kita anggaran ini saya minta dimasukkan sehingga dan tentu yang punya reputasi yang baik ya, yang berkualitas sehingga kita ya fair aja gitu. Kalau kita tercapai, kurangnya kalau tidak gitu ya. Jadi kita akan membangun fairness. Gitu. Ya sehingga di situ mungkin salah satu program di pusat tadi adalah membangun database perumahan nasional. Nah itu Pak. Betul. Ya nanti ada aplikasi dan sebagainya. Jadi mungkin satu program saja itu. Selain nanti ada tugas rutin mengelola sistem-sistem kayak bikin sistem absensi, kemudian pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Tapi yang paling utama tugas utamanya pengembangan sistem database nasional, database perumahan nasional. Ya. Thank you. Ya. Tadinya terkait dengan data ini kalau boleh kami di pembiayaan perumahan itu sudah membangun e-trace. Ini juga investasinya juga kalau boleh kami tayangkan. Boleh. Artinya nanti tinggal mengembangkan dari Ya. situ. Ya, bagus. Coba deh. Investasinya berapa? Tapi kebetulan dari NAHP. Dari loan Pak. Bank. Nanti Mbak ingetin ya, nanti nyambung juga dengan videotron kita ya. Jadi kan nanti yang publik lihat tuh secara terbuka tuh videotron kita. Jadi di update-nya itu begitu dia bergerak di situ udah updating gitu. Jadi izin Pak, ini yang dibangun ini adalah database integrasi dari data seluruh wilayah Indonesia ya kota kabupaten. Ada peran updating dan semuanya. Nah, yang nanti kita tayangkan adalah informasi. Ini kan data, Pak. Data di collecting, data diolah, data processing. Nah, nanti yang ditampilkan itu kita ubah menjadi informasi kepada publik, gitu, Pak. Sama kita sepakati tanggal mulainya. Tanggal mulainya tentu kinerjanya pada saat saya dilantik jadi menteri tanggal 20 Oktober, Pak. Ya. Jadi kita titik awal mulainya itu adalah 20 Oktober ya Pak. Jadi supaya kita juga ada suatu ukuran ya sampai tahun depan. Jadi kerangkanya sudah kita buat sementara ya Pak Fitrah ya. Dan sebenarnya sudah bisa counting, tapi saya belum lihat ya. Mungkin sudah ketemu mungkin 12.000, 13.000. Ini bukan yang rumahku kemarin ya? Beda lagi ya? Yang mau ditampilkan rumahku kemarin.
ini lebih pada data tadi Pak, data Ya. kependudukan ya, data rumah terbangun, ya kondisinya, ya. Ya. Tapi Bisa yang dikembangkan. Bapak Menteri maksud adalah data yang Ya. program 3 juta ini yang kita bangun itu Betul. sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, itu loh yang dibangun. Ya kita jujur bahwa yang dibangun oleh pemerintah berapa, yang dibangun pengembang berapa, ya Ya. bisa. Atau Silakan. kita bikin anu yang besar, ini masuk di situ, atau ya dua-duanya. Silakan, Mbak. Lalu juga dari BP Tapera, Sikumbang, Sireng. Nah, di situ lengkap data program. Jadi ini sebagai contoh misalnya tadi informasi rumah bersubsidi, di sini udah keluar apa namanya, ada realisasi dan lain-lain. Lalu ada pengembang rumah bersubsidi, ini udah ada alamatnya lengkap, langsung nyambung ke Sikumbang. Nah, Sikumbang ini adalah sistem yang digunakan di Tapera sebagai syarat kalau mereka mau menyalurkan FLPP harus masuk di Sikumbang. Oke. Sikumbang ini sudah ada registrasi Singkatannya apa Mbak? kumpulan pengembang. Perkumpulan pengembang. Oke, Pengembang. saya mau cek aja. FLPP tahun 2020. Ini sistemnya jadinya tahun berapa? 2022. Sikumbang udah dari 2000. Oke. 22. Nah, misalnya ini updating atau bisa bisa Jadi ini oke. ya, Berarti benar. per hari bisa nggak dapat, misalnya saya mau cek 2023 FLPP itu udah berapa? 2023 FLPP udah berapa? Oh, realisasinya Bapak? Iya dong. Kalau realisasi di sini ada kayak peta lokasi rumah bersubsidi juga di sini sudah tersedia Bapak. Nah, itu Jumlahnya jumlahnya aja. Jumlah. Nah, sebarannya sudah ini Pak, spasial ya. Ya. Nah, Jumlah realisasi ini Pak. BP2B, FLPP, SSB ya, sampai 2023 ini 228.000. ya, Oke. sesuai, betul. Total 10 tahun itu ya. Bukan, Enggak, 1 tahun. 1 tahun. Iya, Yang 1 di tahun. bawahnya, di bawahnya. Oh, di bawahnya Iya. Nah, misalnya saya mau tanya dari segini berapa di kota Jakarta? Masuk situ ya, masuk. Jakarta nggak ada? Jakarta, Bisa nggak ada? Depok nggak ada. Rumah tangga sama sekali nggak ada? FLPP? Oke. Baik. Kalau Jawa Barat aja. jadi sama sekali nggak ada ya? Oke. Saya cek Jawa Barat. Per provinsinya kan ada. Kemudian Ya. per provinsi ada. Nah, wilayahnya. Total dari Aceh sampai Papua. Provinsi itu. Iya, memang nanti perlu ya, diisopkan ya. Ya. Nggak apa-apa kita jadi kita coba aja. Database-nya sudah ada, tinggal dikembangkan Ya. sebagai informasi gitu. Ya. Ya. Jawa Barat nggak bisa muncul ya? Lagi di Oke. lagi download. Ini diupdate terus, Mbak. Tiap waktu. Jadi misalnya mau tadi FLPP itu update-nya coba jelasin sama saya gimana caranya. Kalau dari FLPP nanti yang mengupdate kan yang penyalurannya teman-teman Satkerja di BP Tapera. Nanti mereka setiap kali realisasi Jadi dari otomatis Tapera, ya otomatis menyalurkan ke sini. bukan Kalau dari bank. bank kan melalui BP Tapera, Nah, nanti ini akses informasinya kita pakai Taperanya aja. untuk yang FLPP ya Pak. Jadi apa satu pintu itu. Maksud saya makin kan pasti kaitan sama bank juga FLPP. Jadi Bapak mesti, saran saya nanti punya dua sumber informasi.
Jadi menurut saya akan lebih akurat Pak untuk cross check-nya Pak. Misalnya data banknya, contoh tadi di Jawa Barat 40.200, dari ininya berapa Pak? Jadi ada cross check Pak. Ya Mbak, udah Mbak, baik Mbak. Jadi kita udah tahu kita punya ini, ya tinggal diputusin aja. Kita mau mengupdate ini atau buat yang baru. Artinya sesuai dengan desain, kecepatan, presisi yang kita mau. Itu aja sih. Jadi kita mesti sampai kepada kesimpulan itu. Gimana, ada yang punya saran teman-teman? Update ini aja Pak, tapi lebih user friendly nanti kita kawal. Ya. Kita memanfaatkan yang sudah ada resources-nya, tapi kita coba bisa menjawab struktur kebutuhan informasi Ya. yang kita bisa pertanggungjawabkan dengan program kita, ya kan? Iya. Ini kan masih apa Pak? Lebih menjawab program kami yang terdahulu ya, 1 juta Ya. rumah dan sebagainya. Tapi sekarang dengan 3 juta, Ya. tadi kita diskusi dengan Pak Wamen. Nah, ini kan ada beberapa struktur program baru. Nah, itu kan belum ada apa tempat menunya gitu. Tapi nanti jadinya juga akan terhadap rumah yang mana dibangun di posisi di mana itu jauh lebih. Jadi ujungnya kita mesti putuskan mau pakai yang ada update atau buat yang baru kan. Jadi database-nya itu sudah kaya, Pak. Jadi isinya udah kaya. Tinggal mesinnya itu kita, menurut saya sih bikin yang Di baru. expand ya. Karena itu nanti harus pakai artificial intelligence, Pak. Baru Justru dia itu. bisa. Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Jadi kan kita mesti putuskan itu. Ya. Kan kita mau bicara anggaran. Ya kan? Jadi kita mesti putuskan. Kita udah paham itu semua. Pertanyaan saya sederhana aja. Mau update artinya dengan yang ada dikembangkan, tapi pokoknya di sini kita membuat hal baru. Kalau saya terbuka ada saran, karena ini besok udah masuk anggaran. Saya mau bicara kayaknya soal anggaran aja. Izin Pak, Ya. terkait dengan informasi sebetulnya menjadi di perumahan kita kondisi baru. Itu sistem bantuan perumahan. Itu Pemda bisa menunjuk usulan, tapi bisa menentukan Pak. Nah, satu lagi di dalam ini kita bisa menampilkan pembangunan yang sudah kita lakukan. Misalkan untuk lokasi misalkan berapa, bangun tahun berapa, kemudian tingkat ini seperti apa, itu kita bisa tunjukkan. Jadi kita bisa ngakses ke Pemda juga. Pemda bisa mengakses, memberikan usulan berarti. Nah, kita bisa nggak kayak Pak Dirjen tadi kasih data saya bagus tuh, ada berapa ribu rumah susun yang ideal, misalnya di Jakarta 8.000 ya Pak Dirjen. Itu sumber datanya dari siapa Pak? Pak, ini baru manual Pak. Dari koordinasi kita di 8 kota oke. Pak. Itu manual sifatnya. Manual. Yang harapan kita Pak, Ya itu kita bisa digitalisasi. kita bisa tembus ke akses mereka. Ya, yang terbangun misalnya Itu. kalau susun ini kapasitas berapa misalnya 800 gitu. Kemudian sudah terisi berapa, kita Iya. bisa termonitor gitu kan. Dan nanti konfirmasinya dari dua-duanya. Jadi mereka misalnya DKI ini program. DKI tadi berapa Pak Dirjen? 8.000, 3.000 tuh. Ini pokoknya 8.000 ya dari DKI. Jakarta. Ya. Ya. Nah, jadi kita konfirmasi karena jangan sampai nanti kita merasa 8.000 ya apalagi manual, Jakartanya merasa misalnya nggak segitu. Iya. Jadi konfirmasi itu nanti udah deh gini deh, saya rasa kita putusin aja, itu bikin sistem baru aja. Ya, terima kasih ini udah ada, tapi saya rasa soal kecepatan, akurasi, ini keberbankan, developer, Pemda, saya pikir ini perlu deh. Nah di sini siapa yang bisa menurut Pak Dirjen paling nggak tahap awal ngobrol sama yang ngerti dan bisa nyambung dengan pikiran kita siapa dari kita untuk misalnya mengundang teman diskusi dari ya yang calon bisa membuatnya ya gitu. Tadi yang itu Iya, aja, dari Pak Peter Pusdatin, aja Pak. tadi, yang Pusdatin tadi aja. Dari Pusdatin PUPR Pak. Jadi itu mantan anak buah saya juga. Bisa saya. Dan dia Pak, sudah bantu juga ini bikin kerangkanya gitu. Ya. Jadi ya malam ini saya sampaikan atau besok pagi saya sampaikan ke dia, saya panggil nanti mungkin bisa minggu depan atau bisa ekspos kerangka seperti apa, apakah sudah menjawab kebutuhan kita. Tapi sumber-sumber tadi Pak ada si baru, ada interest ini maksud saya itu sebagai kekayaan kita. Itu kan sebenarnya aplikasi sekarang kan bisa pakai apa API ya, apa? Jadi ada bridgingnya gitu. Jadi data ini juga bisa ditarik
baru bisa ditarik gitu. Jadi menjadi subsistem di bawahnya gitu. Oke. Baik ya, saya pikir besok itu kita ketemu jam 2 penting soal anggaran. Nanti di luar saya, Wamen sama Pak Dirjen tentukan aja siapa yang perlu ikut ya besok di lapangan Banteng ya. Oke, silakan mungkin Pak Wamen pertemuan dengan Wamen PU kira-kira Ini kita tadi sambil teman-teman sudah update Pak. ya, Mungkin Pak Edward coba kita tayangkan 3 hal itu yang tadi. Sama yang terakhir nanti kita bahas agak sedikit Satgas Pak ya. Biar kita tahu cara menceritakan akomodasi Ya, sementaranya dan Bapak aja yang menceritakan besok Ya. kan Bapak yang paling ngerti itu Ya. sama PU ya. coba nih. Saya itu gini ya, saya senang kita tuh bagi tugas sehingga efektif karena kerjaan kita tuh banyak. Misalnya besok yang kaitan Satgas silakan Pak Wamen yang jelaskan ya, dan kita usulkan semuanya. Jadi nggak ada yang sebagian, tapi dikasih jelaskan ini adalah program Satgas. Ya Pak. Itu aja. Jadi saya nggak akan ada satu hal pun yang saya drop. Ya. Ya, silakan. Tapi Pak, Yang Baiknya Mbak. Bapak atau Ntar bisa yang pengantar. pengantar? Ya. Karena tadi yang koordinasi teknis dengan Kementerian Pak Edward. Terus sekarang coba di yang Silakan, slide pertama yang tadi kita bahas. Ini yang lama ya, yang di 2024 ya. Langsung dari Saya kira langsung aja yang 25 Pak. 2025 aja. Ya ini Pak, tadi yang kita sisir ya, ini ada perubahan nanti karena dari Cipta Karya ada 103 Yang kerangka dulu aja Pak gitu. yang di atas ya, yang 16 ya, matrik ya. Yang diagram itu ya, Pak. Nah itu, Bukan yang diagramnya itu dulu Pak. ini juga Diagram, bisa Pak. nih. Hah? Kelihatan enggak ini? Dari 116 dulu Mbak. Dari 116. Supaya Ya, biar itu urutannya jelas. 116. Terus 116 terus dibagi itu Pak itu. Nah, ini dulu. Oke. Ini Pak ya. Ini tadi udah dikoreksi belum angkanya? Tadi yang itu Pak aja yang Nggak koreksi. apa-apa, kerangkanya tapi pemahaman kerangkanya kita ini. pemahaman ini udah benar. Jadi kita mesti tahu hulunya Pak Edward. Ya, ini kan Jadi ini besok menjelaskan mulai dari sini Ya. dalam Departemen Keuangan. Jadi ini kan skema dari anggaran yang ada di PUPR karena anggaran kita kan turunnya memang ke PUPR itu sejumlah 116,227 triliun. Lalu kemudian itu dibagi 2 karena Kementerian PU berdiri sendiri, kita juga lahir sendiri. Kita menjadi 5 yang dari Dirjen. Ada tambahan. Ya. Ini udah ada tambahan belum yang ini Pak? Udah ya? Atau Pak Edward aja yang jelasin agak detail. Termasuk yang tambahan tadi Pak yang dari PU. Ini tambahan dari PU di bawah. Ini kita 4. Lanjut Pak. Oh ini ya, cloud-nya. Langsung aja Pak Edward Dianuni aja dulu ya. Baik, mohon izin Pak Menteri. Jadi kita memulai dari anggaran yang ada di Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar 116. Ini terdiri dari anggaran yang dipisah antara Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kementerian PU 110 triliun, kemudian PKP ini awalnya itu adalah 5078 ini Pak. 5078, kemudian ditambahkan dari anggaran yang ada di Cipta Karya sebesar 137 miliar dan ditambah dari
pembiayaan sebesar 49 miliar. Nah, kemudian kemarin di dalam rapat dengan Wamen PU ada tambahan lagi sebesar 9 miliar. Jadi total anggaran kita sekarang menjadi 5.274. Jadi anggaran kita saat ini yang akan kita bahas sampai besok, kan besok terakhir Pak, itu anggaran 5.274. Berdasarkan kesepakatan dengan Wamen PU. Ya, berdasarkan kesepakatan kemarin Pak. Dengan Wamen PU ya. Ya, dengan Wamen PU. Jadi masih jelas. Ya. Oke. Kemudian kaitan dengan adanya anggaran yang ada di Ditjen Pembiayaan 35,66 triliun ini sebetulnya istilahnya tidak melekat ke DIPA kita, Pak. Ya. Hanya anggaran pendukung perumahan. Nah, anggaran ini dicoba ditelusuri overlappingnya dengan kegiatan yang ada di usulan Satgas, Pak. Nah, ketemulah sebesar irisannya itu 5,164 triliun. Nah, kalau berdasarkan angka ini dibandingkan terhadap angka yang diusulkan Satgas, maka kebutuhan itu sebetulnya menjadi 48 ini Pak tambahannya. Karena sudah ada irisan sebesar 5,164. Itu dalam kaitan kalau mau mengakomodir program Satgas. Betul Pak. Ya. Oke. Terus Jadi pemetaan sampai tahun 2025 usulan tambahan sebesar 48,435 ini akan berproses setelah kami konsultasi ke DJA, Ibu Iim, yang di kontak person kita kemarin sesuai arahan Ini, Pak Wamen. kan dari awal saya udah kasih pemahaman sama Wamen sama Pak Dirjen ya. Nomor satu itu anggaran kita satu yang memang sudah ada dari itu yang pertama dari 5,274 bahkan sebelumnya ya. Ya, sebelumnya ini Pak. Ya 5,0 itu satu ya sumber di base-nya Pak. Ya. Tubuhnya itu satu itu. Kedua dari Satgas. Ya. Ya yang 53,6. Ya Pak. Oke Pak ya. Yang ketiga dalam proses yang dalam 2 bulan ini seperti tadi saya sampaikan misalnya soal IT-nya. Ya. Ya, misalnya ya IT yang tadi ada masukan dari kemarin Pemda Jakarta ya, dan sebagainya. Itu ada tiga sumber Pak, 3 resources Pak. Ya, jadi supaya kita paham dulu itu Pak. Ya. Jadi anggaran kalau kita bicara ke depan itu memang saya mau terbuka saja sama Kementerian Keuangan dari Satgas itu sekian, dari alokasi dengan Kementerian PUPR alokasi awalnya sekian, Ya. dari pembicaraan hari ini jadi sekian, ya kan? Kemudian ada yang dari kita sendiri, jadi ada 3 tuh. Ya. Oke, udah ada yang ketiganya mana? Ada skema-skema kotak-kotak terakhir yang banyak. Sudah dimasukin Pak Dirjen yang saya minta itu atau belum? Sebenarnya yang ketiga tadi masuk di 58 itu juga Pak. Ada yang pembangunan, yang 48 Mbak. Ya kan ada pembangunan berapa rumah susun itu, berapa tower itu kan, Udah masuk ke situ. masuk di situ. Semuanya Pak. Nggak ada lagi ruang yang. Masih ada ruang itu Pak. Nah, maksud saya apakah semua udah terakomodir di situ? Sementara terakomodir di situ Pak. Nah. Di 48. Ya. Yang 48 buka itunya, yang sandingannya dengan Satgas itu loh Pak. Ya. Kalau itu ya sudah Pak. Kalau memang begitu, jadi supaya kita ini ada 3 ya, saya ulangi lagi Pak Edward ya. 1 dari Satgas, 1 dari pemisahan kita dengan PUPR, 1 dari kita sendiri. Ya. Nah, kalau saya lebih senang Pak Dirjen supaya jelas itu pohonnya jadi 3 gitu. Baru dijelaskan. Dari 14. Ini kan masuk usulan Satgas, tapi kan ini kan belum terdefine untuk siapa. Iya. Jadi sebenarnya yang DKI usulkan, yang Jabar usulkan, ini masih ada pas. Nah, mungkin perlu ditanya sama Satgas, jangan nanti Satgas punya pikiran sendiri. Makanya Mbak Tarong tadi yang kita bahas saja dicantumkan biar kesimpulan kita terakhir tadi itu yang dicantumkan karena yang diminta Pak Menteri kelihatan di situ tadi. Tabel tadi. Kan kita udah agak tajam tadi ngebahasnya Bukan itu yang merah-merah tadi loh. sampai 3 pohon itu kelihatan tadi itu. Nah, yang kemudian yang FLPP udah Ya. masuk belum? Jadi kan begini Pak, ini kan ada 3 seperti kata Pak Menteri. Yang pertama yang milik kita sendiri, ya itu yang 5 sekian triliun Pak, yang sedang kita adjust sambil kita minta penyesuaian
Pertama dari PU sendiri, karena memang ada pekerjaan kita yang harusnya diserahkan ke kita dan juga dana kita yang harusnya serahkan ke kita. Nah, sedikit-sedikit ini mulai masuk Pak, kayak Sekjen dan Irjen itu mereka masuk, tapi kan masih terlalu kecil Pak, 9 miliar untuk satu kesekjenan itu kan Irjen aja, Sekjen masuk juga kan tadi. Baru satu Irjen, Pak. Ya, jatuh Irjen. Nah, itu kan baru masuk. Nah, yang kedua itu yang pembiayaan, Pak. Itu yang 35 triliun. Ya, tadi kita udah bahas. Coba susunannya begitu, Mbak. Coba yang 5 triliun ya. Pak Dirjen, Pak, susun aja dulu ya. Nah, Ya. FLPP udah masuk belum? Udah. Udah 800.000 rumah. Jadi Kan tadi ada penyesuaian kita, Pak. Ini ada FLPP. Ada dua simulasi ya yang tadi kita ngomong, Pak ya. Ya. Jadi kan tadi kita sudah bicara itu, kita mau buat ini FLPP jadi program unggulan. Karena sudah terbukti developer oke, masyarakat oke, bank oke. Jadi ada alasannya yang kuat. Nah, yang pertama itu tadi kita sudah diskusi itu, bagaimana selama ini kan 75-25. Nah, saya mau itu dibuat formulasi misalnya kalau 60-40 atau 50-50 bagaimana? Itu satu. 60. Ya, gitu. Nah, yang kedua kita minta tambahan anggarannya. Jadi kita nanti bisa beban banknya tambah, tapi APBN-nya kita tingkatin lagi, jadi rumahnya tambah banyak, Pak. Nah, saya mau membuat simulasi kalau 800.000 tuh dari FLPP bagaimana? Jadi saya maunya di situ udah nggak ada lagi angka 220.000. FLPP saya maunya 800.000 minimal. Kalau 800.000 Nambah 40 apa? Nambah Nah, 40. tadi Bapak belum jelasin komposisinya di 50-50. Nah, 50-50 kan. Nah, itu dibuat, Pak. Kita besok call-nya mesti tinggi, Pak. Slide aja. Ya, Pak. Nah, itu maksud saya belum dimasukin kan? Gitu. Dimasukin dulu deh, Pak. Ya, supaya kita diskusinya bagus. Nyambung 3-3. Tolong kembali ke yang Maksimal tadi dong 50. biar kita clear Ya, deh. ya. Biar ini ada Pak Dirjen. Tadi kan Pak Dirjen ini ikut Pak Menteri. Coba tadi Mbak, coba stick ke dokumen yang tadi Mbak, jangan bikin dokumen lain, pusing kita. Ini yang 5 triliun terus Oke. yang sudah dengan tambahan ini ya. Belum, Pak. Mbak yang sudah dengan tambahan, Mbak. Yang dengan tambahan. Atau bikin itu deh yang diagram deh yang tabel deh Mbak, yang tabel deh biar clear. Yang ini aja ini. Ini kan gini Pak Ya. Dirjen. Ini kan RKKL-nya PUPR itu kan totalnya 7,2 ini kan. Yang kemudian 16 ya. ya 116 untuk yang untuk mereka Pak, tapi ini yang kita bicara yang bisa dialihkan ke kita. Ini kita coba bagi dua ini. 7. Ini yang 5 langsung dari direktorat Pak, masuk sekian Pak. Lalu Irjen ini yang mereka tambah Pak. Ini dikasih ke kita sekarang 9 miliar. Ya kan Pak? Kemudian program dukungan manajemen ini sama ya? Ya, detailnya. Ini sama ya? Bagian dari 9 itu. Ya, Pak. Nah, kemudian untuk pengawasan berarti ini kan Irjen kan ini kan? Irjen, Pak. Ini 6, ya kan? Kemudian pelaksanaan pengawasan ini infrastruktur sekian. Totalnya 9. Ini kan yang baru mereka comot-comot dari anggaran mereka taruh ke kita ini, Pak. Ya. Nah, jadi totalnya sekarang kita dapatnya itu 5.274 miliar ini, Pak. 5 triliun 274 ini. Ini udah comot-comot nih, Pak, dari semuanya. Jadi total kita APBN kita itu satu kementerian ini di tanggal 1 Januari APBN Pak ini sekian gitu. Ya, ini clear ya, ini 2025. Nah, sekarang kita proses ya, Pak ya. ya, ini pohon pertama ini yang dibilang Pak Menteri tadi pohon pertama yang ini. Nah, sekarang pohon kedua. Yang yang subsidi. Ini enggak, ini yang terakhir ini terakhir. Yang kedua. Nah, ini yang kedua, Pak. Pak Dirjen, tadi kita koreksi tadi angka-angkanya saya minta dicoret, Pak. Seperti SSB nggak boleh ada capaian seolah-olah 700.000 di sini nggak relevan, Pak. Itu SBUM juga nggak ada. Ini kan berlanjut, Pak. Ya kan? Yang tidak berlanjut, yang real angkanya itu adalah yang 220.000 dari FLPP dengan anggaran sekian dan 14.000 dari Tapera dengan anggaran sekian.
Kalau kita total Pak, ini empat-empatnya ini kan nggak ada di kita Pak duitnya ini. Iya. Ini kan cuman hak bayar doang ini kan Pak. Nah, totalnya kira-kira ini yang FLPP dan Tapera itu kira-kira 234.200 unit, ya kan? Total uangnya itu 35,49 triliun Pak. Dari 28 ini yaitu 19 dari yang baru dan sekitar 9 dari cicilan ya yang masuk. Tambah ini jadinya 35,49 triliun dengan target rumah yang kita bisa kontrol dalam ekosistem FLPP saja ini Pak. Dengan tambahan SSB dan SBUM ini kita segini Pak gitu loh. Tapi ini bukan keseluruhan ekosistem dan uangnya segini Pak. Ini diakomodir juga oleh Satgas. Kita lihat ada di Satgas ini. Meskipun untuk FLPP kita punya proyeksi lebih besar. Nah, sekarang coba kita lihat poin ketiga. Ini cara kerja, cara berpikirnya Satgas, Pak. Cara berpikir Satgas itu, Pak, kelas itu atau pasar itu dibagi tiga, Pak. Ya, yang selama ini kita main FLPP dan lain-lain itu di sini, Pak. Tapi ada kelas yang diidentifikasi oleh Satgas, kelas yang paling bawah. Ini yang dibilang di bawah UMR tidak punya gaji, tidak punya bahkan data juga kacau di sini. Ini yang mau disisir oleh Satgas dengan 3 juta ini, gitu loh. Padahal sebenarnya yang berlangsung selama ini dalam ekosistem kita saja itu sudah ada 1 juta lebih sesuai dengan data yang disampaikan kemarin itu. Nah, tetapi ini sendiri oleh dalam komponen biaya Satgas itu sudah ada juga. Ini yang sudah diatur dalam Satgas juga ada. FLPP oke, 220 unit. Yang Tapera oke, karena ini kan juga bukan APBN, 14.200 unit. Nah, kemudian yang ini kita nggak bisa cantumkan Pak, karena ini menyertai kan. Iya. Jadi yang 35 triliun, ya kan, 234.200 ini sudah ada dalam akomodasi Satgas. Yang belum Pak, ini adalah subsidi angsuran 3 juta ini yang menyisir orang yang paling bawah ini 21,6 triliun itu yang belum ada dan ini yang harus dibahas dengan Kementerian Keuangan. Karena ini yang paling krusial Pak, karena dana menggulung, bukan bergulir tapi menggulung Pak. Nah, adalah tambahan SSB-nya sama premi asuransi untuk memberikan subsidi kepada yang tanggung di atas, kelas menengah atas tanggung ini. Tetap kita kasih subsidi sampai 100.000 rumah ini gitu Pak. Nah, jadi Pak, angka yang akan kita perdebatkan dengan Kementerian Keuangan tuh ini Pak. Nah, seandainya perdebatan kita itu nanti misalnya tidak bisa masuk langsung ke 3 juta, kita harus minta untuk penanganan, mungkin bikin kotak di sini ya Mbak ya, satu ya di sini ya, untuk penanganan yang rumah di bawah kolong jembatan, rumah kumuh, pinggir pantai, pinggir danau, pinggir kali dan sebagainya, rumah gerobak, itu semua taruhnya di sini Mbak nanti, supaya kita tetap bisa kepada Menteri Keuangan minta. Kalau ini pertempuran dengan Satgas loh, bukan dengan kita loh ini nanti. Ya. Kalau itu nggak bisa dipenuhi, tapi bagaimana nanganin ini tetap harus ada gitu loh. Selain strategi kita yang tadi Pak Dirjen udah bilang, kita tetap bisa koordinasi karena ada banyak kota yang rumah nganggurnya banyak, rumah kosongnya. Rusun kosongnya juga banyak. Nah, itu nanti koordinasi kita dengan Pemda gitu loh Pak. Ya. Jadi pohonnya 3 ini Pak, dibikin clear di sini. Ya, clear ya kira-kira ya teman-teman, nggak ada Pak Dirjen, nggak ada ini ya kita gimana? Nggak ada beda pendapat kan kita kan? Nggak ada beda pendapat. Ya, itu. Setuju. Jadi ini yang terakhir kita bahas tadi Pak, biar ini gitu. Misalnya kenapa ini kita hapus Pak? Ya, karena ini kan salah sebenarnya ini. Ini kan SSB existing itu nggak ada hubungannya dengan unit Pak. Karena ini kan akumulasi. Iya. Ya kan? Makanya ininya angkanya kita hapus Pak sebenarnya gitu. Iya. Jadi kalau kita total ini Pak ya, kira-kira ekosistem lama menciptakan 1 juta, apakah kita mau tambah 3 juta tetap, ini nanti keputusan Satgas, atau kita tidak harus tambah 3 juta, tapi dengan janji bahwa ada dana untuk nanganin yang ini tadi. Ya, kalau bisa diketik Mbak, ini di sini aja diketik di sebelah sininya, taruh itu yang kolong jembatan, karena Pak Menteri tadi juga ngomong soal itu kan. Kolong jembatan dan lain-lain harus kita beresin itu Mbak. Gitu.
Di bawahnya aja. Ya. Di samping itu, Pak, sebenarnya di dalam paparan Satgas, Pak, itu ada mungkin bisa dibuka juga yang halaman 13, Pak. Di halaman 13. Nah, itu tadi yang pertanyaan Pak Menteri, yang usulan-usulan rumah susun dan sebagainya dari Pemda. Yang tambahan. Tambahan. Itu sebenarnya di situ ada, Pak. Iya. Ini. Ada rusun low rise 1 Iya. perkotaan 10.000 unit, 5.000 unit, total 5 triliun. Ada, Pak. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, oke, yang di Satgas mana? Yang paparannya Satgas bisa dibuka halaman 13. Tambahan yang ini loh. Halaman 13. Yang punya Satgas halaman 13. Yang ini kan, Pak. Ya. Yang ini, Mbak, yang gambar ini. Yang paparan Yang Satgas. Yang punya Yang ini yang itu biru. di grup. Yang biru. Apa? V50. V50 Satgas. Coba cari filenya V50. Di grup. Dia aja. Udah masuk. Mana? Oh iya. Artinya nggak ada lagi yang ketiga sebenarnya sudah bisa kan ini kan juga masih gelondongan kan ya, Pak. Artinya yang bisa DKI ngusulkan, Bandung ngusulkan, 15.000 ya. masih Ya, 15.000. masih ada. Ya, ini rincian dari yang sudah ada, Pak, sebenarnya. Ya. Nah, tapi di 5 triliun itu belum ada, Pak. Belum masuk. Ya, yang 5 triliun nggak masuk, Belum tapi masuk. dalam rekomendasi Satgas ini sudah ada, Pak. Iya. Nah, ini termasuk juga tambahan untuk kegiatan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Pengembangan SDM juga ada ini, Pak. Ya. Ya, nomor 5, pengelolaan dukungan manajemen 500 miliar. Ada. Enggak bisa buka? Malah buka WA. Kirim by WA. Kirim WA. Oh, Ini kayaknya kita perlu memori yang lebih besar. udah, Pak, karena datanya iya. Harus saja di cloud itu aja. Udah keluar. Nah, ini halaman terakhir nih. 13. Ah, itu dia. Ini artinya tadi yang Pak Menteri singgung soal usul dari Pak Aben yang Coba ini di crop, Mbak, ditaruh di presentasi tadi, Mbak, biar kita nggak usah pindah file. Ya, di crop. Nah, ini dua-duanya nggak apa-apa, Pak, sekalian aja di crop. ya, ini Pak, penyediaan air minum, sanitasi. Karena itu sudah ada di anggarannya Satgas, Pak. Di dalam anggarannya Satgas itu tinggal penjabarannya nggak ada. Bapak lihat aja itu, ada tuh di. Iya, ada. Rinciannya ternyata ini kan gitu, Pak. Iya. Awalnya saya atau itu, Pak. Tapi ternyata di dalamnya ada kegiatan hubungan manajemen di sini. Ada 2. Ini kan masuk Cipta Karya ini, Pak, PBL ya. Iya. Jadi pengembangan kawasan perkotaan. Ini kita kan nggak masuk, ini masuk Cipta Karya. Air minum dan sanitasi. Ini programnya Cipta Karya. Nah, yang kita mungkin boleh masukkan yang ini, Pak. Dan ini angkanya besar menurut saya. Jadi untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal tadi ini dapat. Kalau kita sandingkan, mungkin kita proporsinya dengan PU ya, Pak ya, alokasi saat ini. Nanti kebutuhannya ini. Mungkin pada saat Satgas menentukan 19,6 ini, Pak, itu pikiran mereka mungkin air minum sanitasi dan pengembangan perkotaan itu kemudian bangunan dan lingkungan akan masuk ke PKP gitu, Pak. Makanya diusulkan sebesar 19,6 dengan item seperti tadi. Nah, dengan tidak berpindahnya item ini tetap Cipta Karya, maka 19,6 ini menjadi ruang gerak untuk usulan program yang lain. Saya pengen lihat yang batang tubuhnya Satgas deh, Mbak, biar kita urainya dari situ, Pak. Ya.
Nah, ini kan sudah ada, Pak. Ini kan sudah ada di mereka ini, Pak. Yang ini kan. Yang ini kan, Pak. Ya kan? Ah, ini sebenarnya artinya kita anggap waktu diserahkan kepada Kementerian Keuangan, yang ini gradasinya itu ada dalam papernya Satgas. Nah, yang 5 tadi, yang 5 itu mungkin saya nggak tahu, yang ini kali Mbak, anu Pak, ini kan? Iya. 14.000. Berarti Pak, ini kan membantu penjabaran yang sudah ada di sini aja. Sehingga kalau yang lain-lain pun kita mau akomodir, ya kita coba apa namanya, yang ini sudah ada kan, yang apa namanya, yang lain-lain itu kita urai kan Pak, supaya nanti waktu dia diberi tahu kepada Kementerian Keuangan, semuanya sudah, seluruh usulan Satgas itu sudah bisa dijelaskan gitu loh. Ya, itu kemarin kami sandingkan yang terkait ini dengan pemahaman itu, lalu kita sandingkan mana yang sudah masuk tadi apa yang tersampaikan 5 triliun tadi, misalnya termasuk ini sudah terakomodir berapa, kekurangannya berapa. Terus yang revitalisasi rusun, ini kita ada dulu namanya programnya OPOR lah, optimalisasi revitalisasi. Ya, ini sudah ada alokasi berapa gitu. Sudah. Jadi kita tinggal minta selisihnya. Nah, ini yang mungkin yang menarik subsidi sewa, ini kan belum. Jadi tadi yang rumah susun tadi, itu saat ini pemerintah daerah agak keberatan memasukkan orang-orang yang di kolong jembatan karena kemampuan sewanya yang harus disubsidi menurut. Nah, ini mungkin menurut saya subsidi sewa bisa dihidupkan. Di samping itu, nah ini pengusaha kos-kosan mudah rumah sewa kan bisa disubsidi. Nah, artinya orang yang itu tidak disubsidi. Jadi dia tidak harus pemerintah menyiapkan bangunan rumahnya, tapi kalau ada rumah-rumah sewa gitu kan bisa ditempati Buasna itu lah, itu kan bisa disubsidi menurut saya. Buasna nggak mampu nyewa, tapi Buasna dikasih subsidi sewa gitu. Rumahnya tidak harus rumah yang disiapkan pemerintah, tapi itu kan untuk menghidupkan ekosistem juga gitu. Ya, kalau saya misalnya pensiun punya beberapa rumah bisa disewain gitu kan, itu ekosistem perumahan juga. Ini negara nggak harus bangun gitu. Salah satu juga bagus juga. Udah coba jadi masukin ke yang tadi biar kita lengkapkan tadi yang ini. Lengkapkan pembahasan nanti. Ini kan pohon yang kita bilang pohon ketiga itu. Ya. Kita kasih warna sebagai prioritas ya. Karena yang ini pasti kalau bisa dari Kementerian Keuangan, Bappenas dianggap duplikasi. Ya itu dia duplikasinya, yang duplikat siapa sebenarnya kan? Tapi kalau secara fungsi memang di Cipta Karya itu Pak. Dalam penataan bangunan dan Bapak sudah bikin perbandingan nggak antara Perpres kita dengan Perpresnya PU, Pak? Itu kita mesti bikin kajian sandingan, Pak. Kalau secara sandingan fungsi Pak, memang yang tadi Pak ya, nggak bisa kita munculkan air minum, sanitasi, itu clear, karena direktorat di sana ada muncul direktorat sanitasi, direktorat air minum, nggak bisa. Kalau di kita, mungkin kita kemas sebagai PSU, perumahan. Itu bisa masuk, gitu Pak. Nah, tapi kan sama Pak barangnya itu. Kan kemudian pertanyaan berikutnya adalah hanya 2 Pak yang kita harus atasi. Satu, yang saya sebut sebagai ketidakadilan anggaran. Siapa yang kerja, siapa yang tanggung jawab, siapa yang pegang sumber daya, jangan beda Pak. Kan gitu satu. Yang kedua, karena ini kita bicara jangka panjang Pak, ini bukan kementerian umurnya 5 tahun, matiin lagi Pak ceritanya itu. Ini kan berlanjut Pak. Yang kedua, jangan sampai redundant Pak. Di PU ada, di kita ada. Padahal objeknya sama. Nah, itu yang kita bisa buat pisah Pak. Misalnya air minum. Air minum, urusan Cipta Karya adalah air minum ini bicaranya akan ada 3 Pak. Satu bicara air baku, itu di Ditjen Sumber Daya Air. Tapi kemudian WTP, nah, sistem penyediaan air minumnya Pak, bikin water treatment plant gitu ya, sampai ada JDU, jaringan distribusi utamanya, ya. Nah, itu ada di Cipta Karya. Nah, kalau masuk sambungan rumah tangga, nah itu baru bisa masuk ranah di kita.
Jadi itu yang menurut saya perlu kita gambarkan. Betul. Bisnis proses, Mm-mm. lalu dibagi menjadi kewenangan-kewenangan. Begitu, Pak. Jadi nanti kalau ada impres air minum, air limbah, nah di titik mana yang menjadi porsi kita, di mana masuk porsi cipta karya. Mbak, itu dibikin di halaman lain aja, Mbak, utuh ya, supaya jangan keluar dari jumlah yang ada di dalam bagan Satgas, Mbak. Bu Mita dipandu ya. Ya. Ini dilengkapin dulu yang ini juga dilengkapin. Biar nanti kita tunjukin apa mandat-mandat tadi yang dibilang Pak Menteri dari Seknek itu mesti kita beresin juga. Sanitasi juga gitu, Pak. Jadi sanitasi, nah itu lingkup cipta karya di mana gitu. Cipta karya sanitasi itu terdiri dari ada air limbah, drainase, persampahan. Nah itu juga kita harus gambarkan. Drainase misalnya drainase. Nah ini di PU drainase master plan drainase apa kota itu di SDA. Kota cipta karya sudah. Cipta karya. Tapi drainase Ya sih bukan drainase. ngantuk. Drainase perumahan baru kita apa perumahan. Pengelolaan sampah misalnya. Kalau bicara TPA kota cipta karya, tapi kalau bicara TPST pada satuan perumahan di kita. Secara instrumen sudah masuk di PSU ya, Pak, ya. Di SE kami di PSU sudah ada, Pak. Dulu memang kita kadang-kadang bangun rumahnya tok, Pak, gitu. Terus di depannya nggak ada ininya, nggak ada drainasenya, nggak ada airnya. Itu yang membuat kita kadang kesulitan serah terima aset kan itu, Pak, karena nggak fungsional. Tapi kemudian setelah saya di sini saya tarik urusan kalau di perumahan kita tuntaskan. Termasuk bencana itu kita include seluruhnya kita tangani gitu. Tapi kalau butuh air baku, butuh TPA, nah itu kita minta tolong cipta karya. Ya. Termasuk jalan, Pak. Ketika jalan lingkungan di perumahan di kita. Tapi kalau jalan sudah yang berstatus itu Bina Marga. Ya. Jadi ada penetapan status jalan. Itu, Pak. Udah ya. Kalau dukungan yang dibikin Satgas ini hampir sama yang kita hitung 1,1. Ya nggak apa-apa. Jadi ya kita maksud saya artinya yang Satgas itu sudah mengakomodir Untuk kekurangan ya. kebutuhan kita, termasuk Ya. untuk dukungan manajemen tadi. Tinggal bagaimana kita mendistribusikan. Dukungannya 1,1 kemarin kita 1,1 tambah 500, Pak. Iya. 500 kan ada dukman, tapi itu kan nanti dukmannya di Jan itu. Dukman Duktek gitu. Komposisi pegawai ini saya bikin tadi 60 ASN. Yang 6 ASN-nya 40. Kemungkinan kita per ASN. Ya, itu nggak ada orang. Existing kan juga begitu kan. Tapi kalau gaji itu kalau kurang kan ditolong. Iya. Ya enggak apa-apa ini. Kalau yang gaji itu kan ya kan sering Pak, jadi apa tren pengeluarannya Ajino pentas itu kan nggak sesuai dengan timingnya pengeluarannya pendidikan rumah. Itu tetap. Kalau ditarik lagi kadang-kadang kan kita air minum coba. Enggak bisa nanti Kita kalau itu tergantungan dengan air baku. Kembali Mbak ke ini kita jelaskan ke Pak Menteri yang 3 pohon itu dulu ya. Pohon pertama ini Pak Menteri. Ya. Ini hasil koordinasi kita terakhir dengan PU Pak, yaitu tentang apa namanya keseluruhan yang bisa digeser apa namanya dari PU ke kita karena persinggungan atau persandingan pembiayaan yang ada di dalam APBN. Jadi di tahap awal kita itu segini Pak, karena ini hanya yang berasal dari Direktorat Jenderal Perumahan itu hanya segini Pak. Lalu kemudian setelah digeser-geser Pak ya, dari berbagai pos yang secara bersamaan kita bisa di-sharing, lalu di-sharinglah ke kita sejumlah ini Pak, sehingga kemudian jumlahnya menjadi
5.274.391.058, Pak. Yang awalnya, Ini yang awalnya, Pak, yang ini. Yang ini doang, Pak. yang awalnya 5078, Pak. Tambah 49 ya Pak ya. Ya, jadi awalnya 5078. 5078, lalu ada pergeseran Jadi, menjadi 5274.391.058, Pak. oke, Jadi inilah modal kita kerja, Pak, ya, bentar dulu, Pak. untuk tahun 2025. Pertanyaannya satu aja, Pak Dirjen dan Pak Wamen. Apakah kita menerima itu? Sesuai dengan kebutuhan kita. Coba Pak Wamen jawab, Pak Dirjen dulu jawab. Pak Dirjen dulu gimana, Pak Dirjen? Jadi gini ya, kita itu bicara dengan PU, saya ngerti itu. Pertanyaan saya, kita juga besok mau ketemu dengan Departemen Keuangan. Jadi kita juga mesti ngerti strategi, ya. Pertanyaan saya, itu sudah cukup nggak untuk kita memaksimalkan kerja kita? Itu Pak Dirjen. Jadi kalau saya Pak, kalau secara kebutuhan jawabannya tidak cukup sebagai kementerian. Ya. Tetapi karena besok Jumat ini, karena kita bicara kan nasional Pak, kita bisa terima itu dulu, kita masuk. Toh misalnya pembayaran gaji operasional dari uang itu kan untuk 12 bulan Pak, di Ditjen Perumahan. Kan saya pikir kita pakai dulu lah untuk kepentingan semua. Paling tidak 3 bulan, itu pun masih cukup lah Pak. Gitu. Sambil kita memperjuangkan. Jadi sampai Desember ini kita matangkan, termasuk ketemu dengan Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan tambahan anggarannya. APBN perubahan. Ya. Itu Pak. Apa? Karena PU juga minta nambahan 1 dirjen deh. Ya, PU juga katanya mau nambah juga. Jadi artinya dia juga pengen nambah, baik kita nambah. Makasih Pak Dirjen, jujur ya, Pak Wamen. Saya kira saya sama, Pak. Kita terima dulu, tapi kita harus menyiapkan konsep untuk APBNP. Oke. Karena apapun begitu kita mulai kerja mandiri, ya kita harus punya perlengkapan yang lengkap untuk bertempur. Oke. Nah, itu kita tambah nanti. Nah, besok Pak Dirjen sama Pak Wamen menjelaskan posisi idealnya. Ya. Kalau yang kita mau kerja maksimal ini harusnya berapa? Kebutuhan minimalnya. Ya. Ini karena begitu, jadi maksimal. Jadi ada 2 skenario. Ya siapa tahu besok Departemen Keuangan setuju sama kita. Ya. Ya, gitu Pak Dirjen ya. Ya. Jadi ini saya saya cuma mau advance juga ke hal yang ideal supaya teman-teman kerjanya bisa maksimal. Ya. Oke, gitu ya, Pak ya. Jadi tolong, saya bukan mau kerja ini, tambah lagi kerja sedikit Pak Wamen ya. Betul. Ya, oke, udah selesai satu itu. Jadi nanti itu Pak, izin Pak Menteri, nanti Pak Dirjen bisa menyampaikan Kementerian Keuangan atau kita sama-sama menyampaikan Kementerian Keuangan, ini dari tidak ada istilahnya sekjen jadi ada sekjen, dari tidak ada irjen jadi ada irjen, dari 1 direktorat jenderal menjadi 4 direktorat jenderal, dari cuma 1 eselon 1 menjadi 10 eselon 1. Itu mesti kita jelaskan sehingga alasan perpindahan atau APBNP kita masuk akal, Pak. Saya kira itu nanti. Saya belum mau sampai ke APBNP dulu. Ya. Kalau kita mau sampai ke APBNP seperti Pak Wamen katakan, kita udah menerima ini. Saya mau lebih dari itu. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak jangan ngomong itu dulu besok. Ya Pak Wamen ya. Jadi jangan ngomong APBNP besok ya. Ya. Jadi kita simpan dulu skenario itu. Ya, gitu ya Pak ya. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi saya ini ya mesti begitu. Saya kan sebagai menteri harus memperjuangkan kementerian kita secara maksimal. Gitu ya. Jadi besok tidak ada yang ngomong soal APBNP ya. Tolong dijalankan. Dan tinggal skenario kedua yang maksimal seperti apa. Kayak Pak Dirjen ya. Tolong dipikirkan dan argumentasinya tadi. Ya, bagus. Udah. Baik, pohon yang kedua tolong disampaikan. Nah, kalau ini operasional Pak, ini pohon kedua ini adalah total dari subsidi perumahan yang ada dalam ekosistem yang kita kendalikan Pak, langsung atau tidak langsung. Pertama itu FLPP, jumlahnya 28,20 triliun, itu sekitar 19 triliun dari masukan baru dan 9 triliun dari cicilan yang dibayarkan. Ini akan menghasilkan 220.000 unit untuk FLPP. Yang dari Tapera skemanya sama, tapi kemudian ini karena dari Tapera sendiri yang kelola ini 14.200 unit.
Dua ini menjadi 234.200 unit, Pak. Dengan total ditambah dengan SSB yang merupakan tugas kita untuk membayar selisih subsidi bunga dan apa namanya uang muka ini, Pak, ya, kepada yang baru. Sebenarnya antara ini dengan ini nyambung, Pak. Tapi kalau dengan ini tidak, karena ini akumulatif. Nah, sehingga totalnya itu sekitar 35,49 triliun. Itu yang ada di dalam ekosistem kita, Pak. Ini yang kita hak approve-nya dari kita. Kalau ini lepas, Pak, di lembaga, di perbankan dan di Tapera, Pak. Kira-kira segini. Ya, ini kan buat alokasi anggaran 2000. Ya. Ya. Jadi besok kalau kita itu, saya udah bilang tadi, ini 800.000. Oke. Tadi saya udah ngomong 3 kali nih, Pak. Ya, Pak. Ya, kita ini Nah, ini yang APBN yang sudah ada, Pak. ya, Jadi kita udah nggak bahas lagi, Pak. Kita udah sama-sama tahu ini, Pak. Oke. Jadi besok itu kalau ini kita nggak usah ketemu lagi, Pak. Karena kita Oke. udah tahu ini, udah dari sebulan ini kita udah tahu. Ya. Kita besok itu mau memperjuangkan lebih daripada itu, Pak. Supaya kita sama dulu di pikirannya. Kalau ini nggak usah ketemu, mau ngapain ketemu, udah selesai nih. Jadi besok kita ketemu itu kita mau lebih dari ini. Gitu ya, Pak ya. Nah, itu dihitung tadi saya udah minta tuh begitu, ya. Ya, kalau sudah, jadi kalau sudahnya itu gini, Pak. Ini adalah nggak usah dibahas lagi, Pak. Ini tinggal baca aja, Pak. Karena ini kita sudah tahu semua. Nah, yang mau kita perjuangkan besok apa? Dalam rangka kita bisa ngomong kayak tadi Bapak bilang dari 1 dirjen jadi 4, ya eselon 2 jadi dari 1 berapa? Tadi 1 jadi 10 ya. Ya. Nah, begitu kan? Itu adalah cara untuk meyakinkan, Pak. Nah, besok itu justru saya minta Pak Wamen, Pak Dirjen itu adalah bagaimana meyakinkan. Bukan meyakinkan untuk ini, untuk usulan kita. Kalau ini udah nggak perlu lagi kita terima aja, nggak usah rapat lagi. Oke ya, kita sama ya. Ya, kita sama. Jadi ini nggak, kita ini mau effort gitu loh. Effort itu ya kayak saya bilang ngapain saya cari rumah tanah-tanah koruptor untuk dibagiin. Kalau mau jalan ini aja. Itu mah nggak perlu kita berkreasi, ketemu Mendagri, dapat 5% kurang, jalanin aja. Nggak salah saya sebagai anggota DPR, sebagai menteri, menjalanin, ini kan udah APBN, Pak. Ya nggak? Kalau saya cuma jadi menteri yang biasa-biasa aja, menjalanin amanat APBN, undang-undang, ya udah kerjain ini aja. Kalau nggak tercapai, saya bilang nggak ada anggarannya. Kalian mau punya menteri yang nggak kreatif gitu, yang cuma ngejalanin bisnis as usual kan enggak. Ya kita justru menolak untuk pasrah dengan situasi yang ada. Makanya banyak kreativitas, banyak terobosan. Kalau kita hanya berpikir bisnis as usual, ya terima ini aja. Coba bayangin, kalau Bapak jadi menteri nih, Bapak Ibu jadi menteri. Udah tahu presidennya nargetin 3 juta. Terus kalau kayak begini mau diem aja? Ya enggak dong. Oke ya, jelas ya. Ya. Jadi jangan lagi ada yang bicara ini besok. Ya, tambahannya apa gitu. Untuk mencapai 3 juta. Gitu loh. Baik, kita ke pohon ketiga, yang usulan Satgas. Enggak terus. Jadi ini mana angkanya? Ada tadi. Mana kalau ada? Aduh, dari tadi. Coba kalau ada yang nggak ngerti, tanya saya deh. Jadi gini Pak, saya tuh paling senang orang tuh ukuran, kalau saya tuh orang ya, kalau ada mana gitu. Saya selalu begitu, ya. Jangan cuma ada, nah, siapin dulu deh. Yang 800.000. Panggil saya. Itu ngomong 3 kali. Iya Pak. Kalau ada usul lain selain 800.000 tadi, yang bisa Pak Wamen ya, tambahin Pak. Kita eksplor Satgas dulu, Pak, karena itu yang 3 juta itu adanya di Satgas, Pak. Nah, gini Pak, kita ini besok, kita akan sampaikan ini Satgas. Ini kita. Saya nggak akan kutak-katik yang Satgas. 1 rupiah pun enggak. Kayak gitu ya Pak ya. Nah, saya juga mesti yakin dengan program saya sendiri Pak. Saya seorang pemimpin itu harus yakin dengan apa yang saya mau perjuangkan. Begitu Pak kalau saya. Punya pendirian saya. Jadi saya mesti yakin dengan apa yang saya mau perjuangkan. Gitu. Saya bisa, Bapak lihat saya depan Bapak Presiden saya jelasin kok depan Satgas. Saya maunya begini Pak. Betul nggak? Kan Bapak saksinya. Saya, ya tulis aja. Gini Pak, saya tuh butuh kalau ada mana gitu. Boleh dong kalian tuh menyamakan cara kerjanya sama saya gitu.
Ya, tayangkan aja Pak. Tayangkan aja Pak. Kita efektif rapat ya. Nah, itu tadi. Kan Bapak tadi malam saya baca di WA ada 2 malam. Iya Pak. Nah, ini ada Bapak juga menyampaikan soal RUPP Ya. Nah, ini apa ini? Saya bisa tolong Pak. 68,55. Dianggap jangan, kemudian Bapak juga membutuhkan Pemda, kemudian integrasi dengan Pemda. Ya masukin aja Pak angkanya. Jadi ada simulasi kan kalau 800.000 tadi kan udah diskusikan. Pak Dirjen kan udah ngerti kok, Pak Dirjen yang jelasin aja. Pak Dirjen udah ngerti. Tadi ini 800 ini ya. Jadi kan ini kan sudah naik 4 kali ya, hampir 4 kali ya Pak. Iya. Ya. Tapi tadi komposisinya Nah, gitu. diubah. Nah, ya. dia beliau 7525. ya ikutin Pak Dirjen udah ngerti kok. 50 gitu kan. Sehingga 68. tambah uangnya 3 Iya. 4 kali. Jadi berapa angkanya? Gitu loh. Paham ya? 68,55. Nah, dimasukkan loh ini. Coba diketik aja langsung. 68,5. Dikasih ini outputnya berapa? 800. Ya. Gitu loh, Situ aja. 800, 68,5. Dikasih 68,55 ada. Ini ada catatannya, ya toh? Ini apa istilahnya itu Pak? porsi Porsinya. 50%. Porsi 50-50. Jadi APBN 50 perbankan. Bank. Oke. Ya, kita secara uang ini kayak 2 kalinya. Tapi menghasilkan target yang lebih banyak kan. Itu maksudnya Pak Menteri. 68,55 Pak. 68,55 ya. Oke. Lihat ya. Jadi 1,1 berapa Pak Yud? Jadi dokumennya 1,1. Dukman 1,1 ya. Dukman 1,1. Yang tadi Pak. Data kamu 1,1. 1,15. Dukman 1,15 ya. 1,15. Jadi 15. Jadi 1,15. ekspektasi Pak Menteri itu pertama adalah anggaran yang sudah ada di sistem. Benar. Ya, yang ini akan berubah saat ini. Yang kedua adalah usulan Satgas. Diakomodir. Lalu yang ketiga, nah ini tadi ada program beliau. Jadi kalau rumah susun tadi Pak Aswin itu cukup enggak? Kalau enggak cukup berarti apa lagi yang harus dimasukkan? Kan tadi sebenarnya di Satgas sudah ada ruang untuk itu. Dukman sudah ada di situ. Ya tambah rusun. Juga adalah yang tadi ini yang tambahan FLPP berarti Pak Haryo. Masukin angka Ya. Satgas itu aja. Itu yang 220 itu sudah ada dari komposisi porsinya. Ya ini Juga. iya jadi segini. Nah, berarti ini nanti yang diperjuangkan yang ada itu targetnya dinaikkan kan berarti dengan uang sama bisa Enggak. gitu. Jadi dengan uang yang bukan dengan uang yang sama, dengan mengubah porsi Pak, Ya. bisa jadi 68,5. Nah, artinya secara anggaran kan sudah ada 30 berapa itu Pak? 28,2. 28,2. Nah, ini tambahannya 40. Iya. Tambah 40, sekian triliun. 40,35. Targetnya naik dari 220. Iya. Jadi, 800. narasinya gitu kan? Itu ya. Yang usul 5 ya. 5. Ya, pakaiannya program Ini perbandingan atau apa nih Pak? Pak Menteri, Pak Dirjen ini perbandingan atau apa? Usulan. Anu Pak, Baru. dalam komposisi apa? FLPP. Porsi tadi Bang yang Kan ini kan ini ada yang usulan Satgas. Ini ada yang usulan kita. Ini diagramnya dari mana? Ini ada tambahan apa dari mana gitu. Sebentar. Sebenarnya maksudnya ini bukan komposisi. Maksudnya bukan gini, ini Pak Eder, itu
ini kelompok slide-nya gitu ya. Ini saya bisa nyambung. Satu FLPP itu adalah struktur tadi ya, menurut saya struktur dari 116 kemudian menjadi berapa. Kita bicara kemudian di slide kedua adalah anggaran yang akan kita jadikan DIPA. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sepakat apa yang kita bicarakan final dengan PU itu. Tetapi di depan Pak Menko besok kita sampaikan kita ini masih ada bolongnya gitu loh, yang untuk kesekjenan masih kurang. Walaupun nggak bisa dibantah lagi, kita akan terima itu. Tapi kita sudah call awal gitu bahwa kita akan butuh tambahan sekian. Oke, satu, dua. Yang ketiga, slide ketiga adalah yang sudah disiapkan oleh Pak Wamen tentang Satgas tadi. Kebutuhannya berapa itu? Ya. Nah, yang slide keempat ini tadi salah satunya adalah tambahan SLBP program baru. Ya, Tapi gue yang kita diusulkan. sebagai menteri sih Kemudian kita yang itu punya kedua, keyakinan juga, apakah rumah susun? ya kan? Itu Apalagi ada tambahan lagi. ya, lu udah Karena Satgas sudah sampai ada sejauh lagi. ini jalan. Apakah cukup? Udah Kalau lumayan ya, merasa dukungan kan. banyak lagi, Iya, Pak. iya, Kurang. kalau Beberapa gue daerah. juga, Tapi bisa aku masuk gue sih ini bisa doang usaha. Ada kedai. lagi tadi Pak Ya. Pak Wamen kan mengusulkan yang di bantaran sungai dan sebagainya. Bisa masuk tambahan lagi kepada program tadi. Jadi kalau kita menentukan kita. Ini di luar yang existing yang itu. Di luar. Iya. Itu sudah ada dalam DIPA. Ya. Coba jangan modifikasi. Sekarang tambahannya, ruang tambahannya yang kita perjuangkan. sebenarnya yang diminta oleh Pak Menteri, coba masuk ke pohon kedua tadi, tolong mohon maaf ini. Ya. Masuk ke pohon kedua tadi. Yang diminta oleh Pak Menteri itu cuman angka ini kita ubah menjadi 800.000. Kan yang diminta Pak Menteri itu. Implikasinya berapa? Gitu loh. Itu yang diminta Pak Menteri. Coba Pak ini. Jadi gini, Coba copy aja itu, apa bikin satu lagi, copy aja satu lagi. Kalian ini udah wamen dari perintah gitu, udah kerjain aja. Enggak, tadi punya struktur yang berbeda. 28,220 dengan komposisi porsinya 75 APBN, 25 menjadi kaki tanah. 20 menjadi 800.000, uangnya jadi 6855. 68,55, target seperti itu. Proporsinya dari tiga parameter itu aja. Ya. Setuju nggak Pak Dirjen? Kita copy aja ini, tinggal angkanya diubah, terus tambah panahnya. Kalau saya cukup ya ini mungkin muncul tetap ini existing, lalu kita buat satu slide lagi. Iya. Satu slide lagi hanya 3 parameter saja. Iya. Berapa total biayanya, berapa targetnya. Target dulu Pak. Target, biaya itu implikasi. Target, biaya, 3 ada proporsi. Jadi ada iya betul. 7525 menjadi 50. Ayo coba. Nah, itu aja. Cepat aja itu sih. Langsung aja taruh di slide baru, langsung ketik Mbak, ubah. Ayo. Hah? Ya. Oh ini nggak bisa duplicate ya? Kok HP saya bisa, laptop saya bisa. Ini berarti perlu beli laptop yang lebih bagus. Saya dulu tukang bikin PowerPoint soalnya, Mbak. Sekarang aja udah ada HP, malas bikin PowerPoint. Nah, itu berapa tadi? 68,55. 68,55. Kan enak ngelihatnya itu mirip. Sekarang komposisi, coba komposisi. Nah, masukin di situ. Karena nanti totalnya juga harus kelihatan, Mbak. Gitu. Itu kan punya implikasi kepada SBUM kan, Pak Haryo? Iya. Iya kan?
SBUM-nya berapa? Pak Ade udah hitung belum? SBUM-nya berapa? Nggak nambah kan? SSB nggak nambah, ya kan? SBUM nambah, ya. Tapi tergantung komposisi juga SBUM kan? SSB nggak nambah. Tiga koma dua enam. 3, nah, tambah. Tambah, coba Jadi nanti SBUM. ada komplemennya SBUM yang tambah 1. Tiga koma dua enam. Ketik ulang aja itu, Mbak. Tiga koma dua enam. Itu ya Pak ya. Targetnya tetap. Iya. Itu ya. Udah malam kalian Ya, istirahat udah. loh. Udah, cukup itu aja. Sudah Pak, saya sebutkan. Target ini semula menjadi, terus biaya untuk FLPP-nya dari 2,8 sekian menjadi sekian, terus pendampingnya SBUM-nya sekian, total berapa? Loh, kita mau meyakinkan, Pak. Kita mau meyakinkan orang, Pak. Argumentasi kenapa ini saya sampaikan, karena ini program yang sangat diminatin. Betul nggak? Bapak kan dari bagian apa, keuangan dan apa pembiayaan ya, berdua. Perencanaan ya. Iya. Ini FLB program yang berhasil nggak? Iya, NPL kecil. Iya, NPL-nya kecil kan? Konsumen berminat nggak? Totalnya Pak. Ya. Developer suka nggak? Ya. Cukup. Bank suka nggak? Cukup. Jadi kita jangan dorong sesuatu, kalau saya nih ya, saya artinya hal-hal yang baik di masa lalu saya mau kok jalanin gitu. Kalau kapan kita soal apa ya, saya orangnya gitu. Kalau bagus ya kita teruskan, malah kita besarkan. Jadi saya bukan sesuatu yang kalau untuk masa nggak boleh begitu justru. Nah besok kayak tadi argumentasi anggaran Pak Fadli sudah sampaikan dari 1 dirjen jadi 4. Eselon 3-nya 2-nya berapa? Dari berapa? Eselon 2 sekarang berapa jadinya, Pak? Hah? Pak Ketut. 39. Dari berapa? Dari berapa? Dari di Bapak dirjennya berapa kemarin? Eselon 2, Pak Dirjen berapa? 7. Nah, Dari 7 jadi Kita Bapak Haryo 8. 8 jadi 39. nah, itu cara kita meyakinkan orang, Pak. Ya, eselon 1 dari 1 jadi 4. Eselon 2 dari 8 jadi 39. Nah, itu cara kita meyakinkan orang. Itu besok itu forum untuk meyakinkan agenda kita, Pak. Sama seperti Pak Dirjen sama saya bolak-balik ketemu sama Mendagri. Emang Mendagri tiba-tiba mau dukung gitu? Ya enggak lah. Ya kan, mesti dijelasin dulu, diyakinkan dulu, ya kan, apa manfaatnya, begini-begini, baru beliau udah yakin, baru dijalanin. Makanya dia mengundang, maaf ya, kita untuk bicara di Sentul kemarin. Ya. Jadi maaf ya, kita mesti ngerti itu kita perjuangkan, bukan turun dari langit gitu loh. Orang itu buat kepentingan rakyat, saya nggak ragu-ragu perjuangan itu. Yang bagus. Ini semua masuk dari Satgas masuk, ini masuk semua ya kan. Dan ini memang perumahan kan udah jadi proyek, udah jadi strategis, prioritas. Jadi kita punya mesinnya besar nih Pak Wamen. Ya. Gitu. Mesin kita besar banget. Kalau dengan ekosistem baru,
skenario yang Iya. FRPP ini Pak, itu kan kira-kira capaiannya menjadi 2 juta, Pak. Baru 2 juta Pak, dari klaim ekosistem kita selama ini. Belum yang dari developer, belum yang dari Pemda, Pak. Ya, Belum yang bangun sendiri. Yang paling banyak adalah bangun sendiri, menurut Pak Dirjen. Betul ya Pak Dirjen kan? ya. Nah, kalau itu sudah tercapai itu 2 juta, Pak, saya yakin 3 juta tembus, Pak. Jadi kita udah punya modal dulu nih, Pak. Yang pasti, baru kita berjuang yang lain, kan gitu, Pak. Jadi kalau skenarionya si Satgas itu 3 juta itu diklaim dulu Pak, dengan subsidi angsuran itu. Iya, kalau begitu, Pak, kita udah nggak ada kerja lagi, Pak. Enggak, artinya 3 jutanya itu maksudnya Iya, jadi diakui. udah nggak ada kerja lagi. Ya, tinggal Iya kan? bangunnya. Ya, jadi kerjanya cuma itu aja, Pak. Ya, Ya kan? Ya, ya mana-mana dipilih Ibu Menteri Keuangan, saya oke aja, Pak. ya. Ya kan? Kita kasih aja ininya semua Opsinya. opsinya. Itu maksud saya besok gitu, Pak. Baik teman-teman, ini udah jam 11 lebih 10. Udah Pak Dirjen besok perbaikin ya. Udah ngerti lah semua Pak Dirjen. Saya udah diskusi banyak ya. Jadi besok anggaran biar udah jelas. Yang ngomong besok anggaran Pak Wamen biar Pak Dirjen aja ya. Ya. Biar jelas. Oke Pak Dirjen? Ya. Ya. Saya rasa begitu ya. Kita doain Pak Dirjen bisa meyakinkan ya. Kenapa kita bagus gitu ya. Nanti kita saling meyakinkan, saling mendukung kalau kerja itu gitu. Pak Fahri juga muridnya Ibu Menteri Sosial, ya kan? Menteri Keuangan, ya kan? Pak Fahri juga bantu komunikasikan supaya kita oke gitu. Baik teman-teman, Oke. ya saya rasa kita nggak usah rapat malam-malam, ya. Udah bukan malam, bentar lagi pagi nih, ya. Ya. Nah sama ini, Dia bilang nggak usah rapat malam-malam, sudah malam. pagi. Berita Nah, jadi Pak Ses. Saya udah kemarin kan tadinya mau tanggal 29. Yang siapa? Ahmad Dhani. Udah nanti sesudah SOTK baru aja deh ya. Jadi kita SOTK baru kita nyanyi ya gitu ya. Biar diberes dulu baru kita biar bagus ya. Habis Ahmad Dhani mau siapa? Diundang. Pokoknya tiap 3 bulan kita nyanyi deh ya. Kerja keras. Nah, masih itu tenang aja ya. Siap. Waktunya kerja, waktunya nyanyi ya. Oh, rubuh dunia. Pak Fitra mau siapa? Pak Fitra. Pak Fitra kayaknya pokoknya Wika Salim ya dia. Persing. Ya. Baik, ada lagi yang mau tambahkan usul-usul? Ya, tolong doain ya besok Pak Wamen, Pak Dirjen kita bisa meyakinkan Ibu Menteri Keuangan ya. Oh iya, Pak AHY. Malam itu Pak AHY. Pak AHY soal gedung ya. Jadi gedung kita punya di sini kan? Ya, ayo kita doain semoga kita berjuang juga itu soal gedung. Karena yang lain juga punya agenda yang sama. Jadi ini soal perjuangan semua ini.